Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengapa blue economy, green economy, dan circular economy itu penting pada tantangan ekonomi di era digital. Revolusi ekonomi berkelanjutan sedang terjadi di tengah era digital. Indonesia memiliki peluang besar dalam transformasi ini. Mari kita pelajari bagaimana tiga model ekonomi ini dapat menjadi solusi bagi tantangan lingkungan dan juga ekonomi kita. Transformasi ekonomi di era digital disebabkan karena tiga hal. Yang pertama, revolusi industri. Teknologi otomasi dan pertukaran data merubah cara produksi, sehingga digitalisasi mampu mempercepat proses manufaktur hingga 35%. Yang kedua, perubahan konsumsi. E-commerce di Indonesia tumbuh 35% pada tahun 2025. Pola belanja bergeser ke digital, sehingga mengubah rantai pasokan pasar tradisional. Yang ketiga, urgensi keberlanjutan. Dari urgensi keberlanjutan ini memiliki dampak lingkungan yang menjadi perhatian konsumen, di mana 65% konsumen di Indonesia lebih memilih produk ramah lingkungan. Selanjutnya mengenai konsep ekonomi biru atau blue economy yang memiliki potensi ekonomi nilai maritim di Indonesia mencapai 1.212 triliun pada tahun 2023, di mana blue economy memiliki sektor utama yaitu perikanan, pariwisata bahari, transportasi, dan juga energi biru. Tidak hanya itu, blue economy juga memiliki prinsip dasar, keseimbangan ekonomi dan konservasi kelautan, di mana blue economy menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam sektor ini. Selanjutnya mengenai konsep ekonomi hijau atau green economy, di mana green economy ini menekankan tiga hal. Yang pertama adalah energi terbarukan yang dapat memberikan kontribusi sebanyak 14% pada bauran energi nasional. Yang kedua, industrialisasi hijau yang menekankan standar emisi rendah karbon dalam produksi. Yang ketiga, infrastruktur berkelanjutan, bangunan hemat energi dan juga transportasi massal. Di mana tiga hal tersebut memiliki target nasional net zero emission pada 2060. Green economy berfokus pada pengurangan emisi karbon dan juga limbah, di mana strategi ini memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan. Konsep ekonomi sirkular atau circular economy memiliki tiga tahapan. Yang pertama ada reduce, pengurangan sumber limbah dari desain produk. Yang kedua ada reuse, perpanjangan umur produk melalui pemakaian ulang. Yang ketiga ada recycle, pengolahan material untuk produk yang baru. Circular economy memiliki potensi ekonomi dapat meningkatkan PDB sebanyak 4,5 miliar US dollar per tahun. Adapun urgensi pergeseran menuju ekonomi berkelanjutan, di mana Indonesia merupakan produsen sampah plastik laut terbesar di dunia, nomor 2. Tidak hanya itu, produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia ini juga menghasilkan 3.000 ton sampah, di mana jumlah sampah plastik di Indonesia merupakan jumlah sampah per tahun, sehingga dapat meningkatkan permintaan lonjakan kebutuhan sumber daya alam akibat digitalisasi sebanyak 24%. Tantangan lingkungan semakin mendesak di era digital, sebab perubahan pola konsumsi dan juga produksi memerlukan model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Tantangan utama di era digital yaitu yang pertama, EWSD meningkat. Indonesia menghasilkan 2 juta ton limbah sampah elektronik per tahun pada tahun 2022. Sebagian besar masih belum bisa terkelola dengan baik, sehingga menyebabkan tumpukan sampah. Yang kedua, konsumsi energi digital. Penggunaan energi untuk pusat data dan juga infrastruktur digital meningkat 15% setiap tahunnya. Hal ini menambah tekanan pada sumber daya energi. Yang ketiga, kesenjangan digital. 35% penduduk Indonesia
masih mengalami kendala akses digital. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam proses transformasi ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peluang dan juga tantangan dari Blue Economy. Peluang digital yang pertama mengenai efisiensi perikanan naik hingga 40% dengan digitalisasi. Tidak hanya itu, pemetaan potensi kelautan dengan satelit, monitoring ekosistem secara real time, dan juga platform pemasaran hasil digital langsung. Tantangan implementasi dari Blue Economy yaitu overfishing yang dapat merusak stok ikan. Blue Economy juga memiliki tantangan implementasi lainnya yaitu kerusakan terumbu karang sebanyak 36% setiap tahunnya. Kesenjangan digital pada nelayan tradisional yang belum dapat mengakses, dan juga konflik kepentingan pemanfaatan laut. Green economy merupakan salah satu solusi mengenai inovasi energi terbarukan yang memiliki kontribusi sebanyak 14% dari total bauran energi nasional, di mana hal tersebut dapat memberikan investasi hijau. Akan tetapi pada saat ini kendala dari green economy yaitu pendanaan dan juga intensif secara terbatas. Green Tech juga mengadopsi teknologi sehingga terhambat biaya yang cukup tinggi di Indonesia. Transisi ekonomi hijau membutuhkan investasi besar, namun pemanfaatan jangka panjangnya jauh melebihi biaya awal. Dampak digitalisasi dari circular economy yaitu platform digital wastage management, di mana aplikasi pemilah sampah dengan AI dapat memberikan konektivitas pengepul ke pemulung dan juga ke industri, sehingga meningkatkan efisiensi daur ulang sebanyak 45%. Digital marketplace produk daur ulang, di mana pada digital marketplace ini pasar online produk daur ulang dapat memberikan berbagai macam fitur, diantaranya ada sistem lacak asal material dan juga memberikan sertifikasi digital produk ramah lingkungan. Yang ketiga ada tantangan implementasi dari circular economy. Yang pertama disebabkan oleh logistik limbah yang terbatas. Yang kedua karena kesadaran publik yang rendah tentang daur ulang. Yang ketiga, biaya pengumpulan limbah plastik masih cukup tinggi. Adapun peranan teknologi dalam ekonomi berkelanjutan yaitu yang pertama kecerdasan buatan atau AI yang dapat membantu monitoring lingkungan secara real time sehingga dapat memprediksi volume limbah, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sebanyak 40%. Yang kedua ada blockchain, di mana teknologi ini memungkinkan pelacakan rantai pasok sehingga menghasilkan transparansi data yang dapat digunakan standar berkelanjutan diterapkan di setiap tahapan. Yang ketiga ada pengendalian jarak jauh menggunakan satelit, di mana satelit ini dapat memantau perubahan ekosistem yang menghasilkan data akurat yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk konservasi lingkungan. Selanjutnya mengenai tantangan kebijakan dan juga regulasi. Yang pertama, inkonsistensi regulasi. Mengenai tumpang tindih aturan pengelolaan limbah digital antara kementerian dan juga pemerintahan sektor lainnya. Hal ini menciptakan kebingungan bagi pelaku usaha. Yang kedua, intensif yang terbatas. Kurangnya insentif terbatas ini bagi industri hijau, di mana biaya tinggi juga membuat bisnis enggan berinvestasi. Yang ketiga, koordinasi lintas sektor. Perlu diharmonisasikan kembali mengenai kebijakan antar kementerian dan juga antar sektor lini pemerintah, sehingga dapat menghasilkan pendekatan terpadu, dapat mengoptimalkan pendekatan terpadu yang belum optimal dalam pengimplementasian. Yang keempat mengenai standar internasional.
di mana standar internasional ini sangat dibutuhkan untuk penyesuaian standar lokal dengan standar global, sehingga hambatan ekspor produk ramah lingkungan tanpa sertifikasi dapat terpenuhi dengan baik. Transformasi sektor industri pada kasus nyata. Yang pertama adalah digitalisasi desain, di mana platform desain digital mengurangi sampah sebanyak 40%. Desainer menggunakan simulasi untuk memaksimalkan penggunaan bahan. Yang kedua ada reuse platform. Seperti contohnya aplikasi resell pakaian bekas menggabungkan pembeli dan juga penjual yang dapat memberikan volume transaksi sejumlah 5 juta item per tahun. Yang ketiga, teknologi daur ulang. Dapat diambil contoh mesin daur ulang serat tekstil digital yang berhasil mengurangi limbah tekstil sebanyak 25% dalam 2 tahun. Adapun industri maritim dalam studi kasus inovasi. Aplikasi Fishgo mampu membantu nelayan kecil melacak lokasi ikan yang potensial, di mana teknologi ini dapat meningkatkan pendapatan nelayan sebanyak 35% dan juga mengurangi biaya bahan bakar sebanyak 25%. Selanjutnya kita akan membahas startup hijau di era digital. Yang pertama ada Sampangan. Platform ini merupakan platform konvensi sampah organik menjadi kompos yang menghubungkan rumah tangga dengan bank sampah dan telah mengelola 500 ton sampah organik. Yang kedua, Pulau Plastik, di mana platform edukasi ini melakukan pengurangan limbah plastik sekali pakai yang memanfaatkan gamifikasi dan juga sertifikasi digital. Pengguna aktif saat ini mencapai 115.000 orang. Dan yang ketiga ada e-cycle, di mana aplikasi ini mengumpulkan limbah elektronik dalam sistem point reward untuk konsumen dan berhasil mengumpulkan 25 ton EWST dalam setahun. Proyeksi dampak ekonomi, proyeksi dan juga data dampak ekonomi. Sebanyak 4 tahun berturut-turut terjadi pengurangan data ekonomi, yaitu diantaranya pada tahun 2021 proyeksi data mencapai 1.200, sedangkan data itu berangsur menurun hingga pada tahun 2024 mampu menurun hingga 675. Selanjutnya mengenai pemberdayaan UMKM dan juga komunitas lokal, di mana platform digital memiliki dampak dan juga tantangan. Yang pertama ada platform marketplace produk daur ulang, memiliki dampak peningkatan UMKM sebanyak 18%, dan juga memiliki tantangan distribusi logistik di daerah terpencil masih sangat kurang memadai. Yang kedua, sistem traceability produk lokal yang memiliki dampak premium dengan harga 15% untuk produk tersertifikasi dan memiliki tantangan biaya implementasi teknologi yang cukup tinggi. Yang ketiga, pelatihan digital waste management yang memiliki dampak 2.500 UMKM terlatih dalam 2 tahun. Akan tetapi tantangan juga dihadapi, yaitu tentang kesenjangan literasi digital dari para pelaku UMKM. Selanjutnya peran SDM dalam pendidikan yang pertama yaitu kurikulum ekonomi sirkular. Implementasi pendidikan lingkungan dari SD hingga universitas menghasilkan modul khusus ekonomi hijau yang telah diterapkan di 250 sekolah percontohan. Yang kedua, pelatihan digital. Program upskilling tenaga kerja untuk green jobs. Kementerian pemerintah swasta melatih 25.000 pekerja dalam teknologi hijau. Yang ketiga yaitu mengenai komunitas praktek. Pada forum berbagai pengetahuan antara praktisi, jaringan mentor ekonomi berkelanjutan mencakup 120 kota di Indonesia. Selanjutnya mengenai
rekomendasi kebijakan dan juga aksi nyata. Insentif fiskal, pajak karbon, dan juga subsidi industri hijau, pengurangan pajak hingga 30% untuk investasi lingkungan ramah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, reformasi pendidikan, di mana kurikulum nasional ekonomi sirkular berkolaborasi dengan universitas dan juga industri untuk riset aplikatif ekonomi hijau. Yang ketiga, kolaborasi multisektor, di mana platform dialog pemerintah swasta masyarakat, pembuatan roadmap nasional ekonomi berkelanjutan dengan target terukur. Kesimpulannya, masa depan ekonomi berkelanjutan di Indonesia memiliki daya saing global. Indonesia sebagai pemimpin ekonomi berkelanjutan di Indonesia, di Asia. Untuk transformasi sistemik, integrasi blue, green, circular economy dalam kebijakan nasional. Yang ketiga, digitalisasi sebagai pendorong, teknologi digital sebagai katalis utama perubahan. Indonesia berpotensi menjadi model ekonomi berkelanjutan di era digital. Diperlukan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan dan manfaat peluang yang ada. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.